semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian pagi hari ini? Guru selalu doakan dan berharap agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Assalamualaikum. Halo anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, lebih baik kita berdoa dulu ya, sesuai dengan bacaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ibu absen dulu ya, siapa yang hadir hari ini? Aldi, Anggi, Adinda, Berkat, Dava, Gali, Purwanti, Pera, Rudi, Ruri, Yanti. Hadir semuanya ya. Alhamdulillah semuanya masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita harus berkin dulu ya. Ayo semuanya berdiri. Kita nyanyi Garuda Pancasila yuk, biar lebih semangat belajarnya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay! Udah semangat untuk belajar? Yuk kita duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Ada itu peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, dan peristiwa yang dialami negara. Nah, peristiwa dibagi menjadi 2, yaitu peristiwa menyenangkan dan peristiwa menyedihkan. Nah, coba lihat bukunya masing-masing. Lihat gambar yang ada di buku. Berikan tanda centang pada peristiwa yang menyenangkan dan berikan tanda silang pada peristiwa yang menyedihkan. Nah, coba lihat pada gambar yang pertama. Ada gambar seorang anak mendapatkan prestasi. Apakah ini peristiwa menyedihkan atau menyenangkan? Siapa yang bisa menjawab? Ya, kelompok 1. Benar, menyenangkan. Berarti harus diberi tanda centang. Baik, gambar yang kedua kita lihat lagi. Gambar kedua ada Sinta yang sakit. Maka ia harus dirawat di rumah sakit. Ini merupakan peristiwa menyenangkan atau menyedihkan? Ada yang tahu? Siapa yang menjawab? Ya, Purwanti? Ya, benar sekali. Ini adalah peristiwa menyedihkan. Maka harus diberi tanda silang atau tetot. Lihat gambar yang ketiga, gambar menyedihkan atau menyenangkan. Bella sedang merayakan ulang tahunnya bersama teman-teman. Nah, apakah itu peristiwa menyenangkan atau menyedihkan? Siapa yang mau menjawab? Ayo, kelompok 6. Peristiwa menyenangkan atau menyedihkan? Benar, peristiwa menyenangkan. Maka harus diberi tanda centang atau ting-ting. Selanjutnya ada gambar Bayu yang terjatuh dari sepeda dan kakinya terluka. Ini merupakan peristiwa menyedihkan atau menyenangkan? Ya, benar. Ini peristiwa menyedihkan. Maka diberi tanda silang atau tetot. Gambar selanjutnya yaitu di sebuah kampung sedang dilanda banjir.
Gambar ini merupakan peristiwa menyenangkan atau menyedihkan? Ya, benar. Ini peristiwa menyedihkan, maka harus diberi tanda silang. Tetot. Yang selanjutnya itu yang terakhir ada gambar Adit sedang bertamasya bersama keluarganya di kebun binatang. Nah, gambar ini merupakan gambar peristiwa menyedihkan atau menyenangkan? Ya, benar. Ini peristiwa menyenangkan. Beri tanda centang. Anak-anak, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya, benar. Ini adalah gambar cengkih. Kalau di daerah kita biasa kita sebut cengkeh. Nah, cengkih ini merupakan salah satu rempah-rempah yang ada di Indonesia. Rempah-rempah di Indonesia begitu melimpah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa Eropa berusaha menguasai perdagangan. Cengkih memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkih digunakan dalam bentuk bunga ataupun bubuk. Cengkih dimanfaatkan oleh Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkih juga digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Banyak banget kan manfaat dari cengkih. Pohon cengkih banyak manfaatnya sehingga bernilai tinggi. Oleh karena itu, cengkih merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang diburu oleh bangsa Eropa. Hal ini memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Kedatangan bangsa Barat. Pada akhir abad 15, bangsa Eropa mulai berusaha melakukan penjelajahan di samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia yang pertama kali yaitu bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya bangsa Spanyol yang mendaratkan kapalnya di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul bangsa Inggris dan Belanda. Belanda pertama kali mendaratkan kapalnya di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, apa-apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan bangsa Eropa itu menjelajahi samudra? Faktor-faktor pendorong penjelajah samudra antara lain yang pertama yaitu adanya keinginan mencari kekayaan atau disebut gold. Sekitar abad 15, di Eropa harga rempah-rempah sangat mahal sebanding dengan harga emas. Mereka membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Nah, yang kedua yaitu adanya keinginan menyebar agama atau gospel. Nah, selain mereka mencari kekayaan, mereka juga memiliki misi khusus. Misi khususnya yaitu menyebarkan agama kepada penduduk di daerah yang dikuasainya. Nah, misi mereka ini dianggap tugas paling suci yang harus dilakukan di seluruh dunia. Yang ketiga yaitu adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, apabila suatu negara memiliki banyak daerah jajahan, maka negara tersebut adalah negara yang berjaya. Nah, maka dari itu, negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan. Yang keempat yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut dengan iptek. Iptek sangat berkembang pesat pada saat itu. Contohnya yaitu pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Kemudian ditemukannya mesiu persenjataan.
Persenjataan digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut. Lalu ada kompas. Biasa untuk menentukan arah, bangsa Eropa berpedoman pada bintang. Tetapi adanya kompas, mereka dapat berlayar kemanapun, baik itu siang maupun malam. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit tentang materi kita hari ini. Sekarang Ibu mau kita bermain kuis. Nah, di dalam amplop-amplop ini sudah ada pertanyaannya. Namanya ini roda keberuntungan. Ibu akan putar rodanya, berhenti di amplop mana, nanti Ibu akan bacakan pertanyaannya ya. Ya, kita mulai. Oh ya, ini jawabnya rebutan ya. Satu kelompok hanya boleh diwakili oleh satu orang saja untuk unjuk tangan. Nanti Ibu akan pilih kelompok mana yang menjawab. Yang cepat dia yang menjawab. Baik, yuk kita mulai. Berhenti di amplop warna biru. Kita ambil ya. Ibu akan bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Ayo, tunjuk tangan siapa yang tahu. Ya, kelompok 6. Apa jawabannya? Ya, benar sekali. Bangsa Barat yaitu bangsa-bangsa yang berasal dari Eropa. Ibu simpan ya. Kita bermain lagi. Ayo semangat semuanya. Kelompok yang lain. Cepat-cepat. Biar kita dapat nilai. 1, 2, 3. Berhenti di amplop warna pink. Ayo siap-siap tunjuk tangan. Menjawab. Ibu bacakan ya. Apa faktor yang membelakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Ayo unjuk tangannya. Siapa? Ya, kelompok 1. Apa jawabannya? Ya, benar sekali. Yaitu mencari rempah-rempah. Kita main lagi. Ayo, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Semangat untuk unjuk tangan. Berhenti di amplop hijau. Ya, kita buka ya. Kita bacakan nih pertanyaannya. Ayo rebutan. Pertanyaannya yaitu, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Ayo unjuk tangannya. Kelompok 3. Tahun kapan? Ya benar, tahun 1511. Wah, anak-anak Ibu semuanya pada menyimak dengan benar ya. Kita putar lagi ya. Berhenti di amplop warna kuning. Kita buka ya. Pertanyaan Ibu bacakan ya. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Ayo unjuk tangannya. Ya, kelompok 5. Di mana? Benar, di Malaka. Ayo. Ada berapa pertanyaan lagi? Semangat. Ada 2 pertanyaan lagi. Putar ya. Ya, berhenti di warna merah. Kita bacakan ya.
Mengapa bangsa Barat melakukan penjajahan samudra? Ayo angkat tangannya, siapa yang tahu? Ya, kelompok 4. Benar, jawabannya yaitu mencari kekayaan atau gold, menyebar agama atau gospel, mencari kejayaan, glory, dan iptek. Yeay, anak-anak ibu ternyata pada menyimak semuanya ya. Oke, kita lanjut lagi pembelajarannya. Berhenti di amplop warna pink. Kita buka ya amplop warna pink. Pertanyaannya ibu bacakan ya. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Ayo cek tangannya, siapa yang tahu? Ya, kelompok 2. Benar sekali, sangat sengsara dan menderita. Sedih ya, berarti itu peristiwa yang menyedihkan. Ayo anak-anak, cengkih salah satu rempah yang banyak manfaatnya dan harganya cukup tinggi. Sehingga sampai kini masyarakat masih banyak yang membudidayakannya. Cengkih dipetik dan dijemur. Selama proses penjemuran pada cengkih terjadi perubahan warna pada cengkih. Coba lihat gambar di samping. Yang awalnya cengkih berwarna hijau, setelah dijemur cengkih berwarna coklat. Proses pengeringan cengkih terjadi perubahan benda terhadap kalor. Dari proses tersebut, kita mengetahui pengaruh kalor atau panas terhadap benda. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sifat-sifat benda. Benda-benda yang ada di sekeliling kita dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kenapa sih Bu kita harus mempelajari tentang sifat-sifat benda? Ada yang tahu kenapa? Ya benar, agar kita tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Tadi kan benda-benda di sekitar kita ada 3 jenis nih. Yang pertama yaitu benda padat. Nah, Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak sih benda padat itu apa? Ada yang tahu? Coba acungkan tangannya. Ya, Ruri. Benar sekali. Benda padat adalah benda-benda yang dapat kita pegang dan kita pindahkan dengan tidak merubah bentuk aslinya. Sekarang Ibu mulai ini. Kita bisa nggak sih merubah bentuk benda padat itu? Ada yang tahu jawabannya? Ayo acungkan tangannya. Jawabannya yaitu bisa. Dengan cara memberikan panas, memberikan tekanan yang tinggi, atau memberikan perlakuan fisik seperti merobek dan menggunting. Nah, apa aja sih Bu contoh-contoh benda padat itu? Ada yang tahu tidak? Ya, siapa yang tahu? Gali, apa contoh benda padat? Benar sekali, kursi. Lalu meja, benar sekali. Kertas, benar. Es batu merupakan benda padat tidak ya? Coba Ibu mau tanya. Iya benar, es batu merupakan benda padat. Nah, contohnya itu Ibu kasih tahu ya, contoh benda padat menurut sifat-sifatnya. Nah, di sini Ibu ada contoh es batu nih. Es batu kan tadi termasuk benda-benda padat. Nah, benda padat tadi kan kita bisa memegang dan memindahkannya tanpa merubah bentuk aslinya. Ibu punya es batu dan Ibu punya tempat. Ibu letak ya. Dia bisa mengikuti tempatnya atau tidak? Ternyata tidak. Dan bentuk dari asli es batunya juga tidak berubah. Bu, lalu bisa nggak sih es batu itu berubah?
bentuknya? Bisa dengan cara kita panaskan, kita beri panas. Jika kita beri panas, es batu akan meleleh dan mencair. Selanjutnya, Ibu kasih tahu contoh kertas ya. Nah, di sini Ibu ada contoh benda padat lainnya, yaitu kertas. Kertas merupakan benda padat. Kalau kita taruh di tempat atau di wadahnya, dia tidak bisa mengikuti bentuknya. Dan dia juga tidak berubah. Tapi bisa nggak sih kertas ini berubah? Bisa dengan cara kita memberikan perlakuan fisik seperti merobek dan menggunting. Nah, selanjutnya yaitu benda cair. Sifat dari benda cair yaitu benda cair akan selalu mengikuti bentuk wadahnya. Mengalir di tempat yang lebih rendah, volume air itu tetap, dan permukaannya datar. Jika tempat wadah air berlubang, maka air akan mengalir keluar melalui celah lubang pada wadah. Dan air dapat meresap melalui sela. Nah, contohnya itu seperti tisu diletakkan di air diletakkan di berbagai jenis wadah. Ibu akan memberikan contoh. Nah, Ibu punya satu contoh mengaplikasikan sifat benda cair. Nah, di sini Ibu ada botol berisikan air. Bisa kalian lihat, air tersebut akan mengikuti bentuk dari botol yang Ibu punya. Nah, Ibu ada wadah satu, Ibu tuang airnya, pasti dia juga akan mengikuti bentuk dari wadahnya. Ibu tuang ya ke wadah seperti ini. Betul. Dan dia akan mengalir ke yang lebih rendah. Dan dia mengikuti bentuk, kelihatan tidak? Bentuk dari wadahnya. Kelihatan kan? Sifat yang satu lagi yaitu air menyerap melalui sela. Nah, di sini Ibu ada tisu, Ibu akan masukkan ke dalam air, maka tisu ini akan basah karena air menyerap melalui sela-sela tisu. Coba ya. Dan benar. Tisunya basah. Sebentar ya. Basah kan? Karena air meresap ke sela-sela tisu. Kemudian yang terakhir, benda gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas. Nah, coba anak-anak Ibu semuanya, kita tarik napas melalui hidung dan buang melalui mulut. Nah, itu merupakan contoh dari memasukkan gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, sifat gas yang lain yaitu menempati ruang dan menekan ke segala arah. Contohnya itu seperti kita meniup balon atau meniup plastik. Ibu beri contohnya ya. Nah, di sini Ibu ada plastik. Ada plastik. Ibu akan tiup plastiknya. Maka gas akan menempati ruang dan menekan ke segala arah. Jadi gembung kan? Karena di dalamnya ada berisikan gas dan gasnya menekan ke segala arah. Nah, sampai di sini dulu materi kita. Semoga anak-anak Ibu semua pada paham ya. Kita ulang lagi di rumah. Jika tidak ada yang paham, boleh tanya kembali. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita isi breaking dulu yuk. Kita nyanyi lagu daerah. Kita nyanyi lagu Soleram ya. 1, 2, 3. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis jangan dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Kalau Tuhan dapat tawan baru, sayang kawan yang lama ditinggalkan jangan.
Kalau Tuhan dapat kawan baru, sayang kawan yang lama ditinggalkan jangan. Menyenangkan tidak pembelajaran hari ini? Semoga menyenangkan ya. Sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, sebaiknya kita berdoa dulu ya menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di minggu depan. Bye-bye.